Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sama teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, kali ini kebetulan saya melihat lagi sebuah postingan yang saya rasa ini dulu diposting sama Mbok Cikrak ya. Dan berita ini kurang lebih mungkin sudah hampir 2 minggu yang lalu. Namun saya yakin banyak juga teman-teman yang belum paham, yaitu tentang mengenai seorang laki-laki ya, seorang ayah mempunyai anak dan istri di rumah, namun pas datang ke Taiwan akhirnya tergoda oleh perempuan, yaitu perempuan di Taiwan. Yang mana di sini ada sedikit kronologi seperti ini. Di Taiwan baru setengah tahun sudah tidur bareng sama itu cewek. Aku ditalak gara-gara kenal cewek sedangkan anak masih kecil. Ninggal anak 4 masih kecil-kecil. Kirim hanya 5 juta. Yang 1 juta buat bayar hutang, yaitu bayar hutang saat dulu masih di rumah. Juta itu susu pampers untuk anaknya si kembar 2 juta. Nah, jadi anaknya itu kembar ya. Yaitu anaknya si kembar 2 juta, usia 2 tahun setengah, tinggal 2 juta. Anaknya satu kelas, 1 SMP, 1 SD. Tolong Bok Cikrak, saya hanya menuntut hak anak-anak saya. Itu masih sah dalam urusan negara, mohon untuk dibantu, terima kasih. Nah, jadi ada salah satu mbak-mbak ya yang mengadu, atau mungkin ia mengadu ke Mbok Cikrak, mengatakan bahwa suaminya itu telah bekerja ke Taiwan hanya baru 1,5 tahun, dia sudah kecantol sama, nggak tahu ini bojonya orang atau istrinya orang atau mungkin jandanya orang, namun tidak tahu seperti yang teman-teman lihat di foto di atas ini. Sampai dia melupakan yaitu tanggung jawabnya kepada anaknya. Anaknya itu kan kalau nggak salah di sini kembar, karena kalau di sini anaknya 4 karena kembar-kembar ya. Dan ada yang sudah SD, ada yang sudah SMP. Sedangkan kan kalau kembar seumpama pampers 1 otomatis 2. Terus makan juga yang biasanya 1 porsi, 2 porsi, itu emang apa ya? Jadi kebutuhannya sangat banyak. Dan di sini banyak itu hanya menuntut kewajiban anaknya, yaitu untuk selalu kirim untuk kebutuhan anaknya saja. Dan mungkin dia kalau mau aneh-aneh, mau jungkir balik ya sama itu perempuan, nggak masalah, loss ya. Yang penting nafkah untuk anaknya itu dipenuhi. Nah, jadi di sini bisa menjadi gambaran untuk teman-teman yang mungkin punya suami ya, yang dengan alasan pengen memperbaiki ekonomi, kalaupun emang ekonomi sedang buruk dan jalan satu-satunya suami harus berangkat, ya harus siap untuk menerima keadaan seperti mbak ini. Mungkin nanti suaminya selingkuh, kalau nggak selingkuh mungkin menduakan ya. Kalau nggak menduakan ya pasti tiap minggu, tiap apa sama garangan wati atau mungkin sama perempuan lain. Itu sudah lumrah di Taiwan dan mbak-mbak harus siap ya. Harus siap menanggung resiko. Karena Taiwan itu adalah negara sahdu dan emang pergaulan seperti itu sangat-sangat bebas. Bojomu, bojoku, dan bojoku, bojomu. Jadi selagi saling membutuhkan dan saling ingin, saling mau, ya udah terjadilah seperti itu. Sampai bisa melupakan orang di rumah, baik anak, istri, dan mungkin yang lainnya. Jadi di sini bukan saya ingin membuka atau menceritakan aib orang, namun setidaknya bisa menjadi pembelajaran untuk teman-teman agar lebih berpikir 2 kali ya. Kalau pengen mungkin mempunyai suami untuk bekerja keluar, ya harus siap untuk menerima risiko apapun. Mungkin seperti mbak ini bisa juga nanti dia tergoda sama perempuan lain, mungkin dia menghilang gimana karena kegoda janda, ya itu bisa saja. Jadi kalian harus siap. Jadi setidaknya dengan pemberitaan ini tidak heran ya, atau mungkin tidak aneh apabila nanti suaminya udah ini, oh berarti ini sudah kecantol janda pirang ya. Jadi sudah memaklumi ya. Jadi di sini untuk teman-teman, khususnya untuk mbak-mbak, kalau pengen mengizinkan suaminya bekerja luar negeri harus siap menerima resikonya. Jadi untuk teman-teman dimanapun bekerja, semangat terus dan jayo.